Shalom. Selamat hari Sabat, selamat berjumpa kembali di dalam acara ibadah raya kita pada Sabat hari ini. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sungguh kita boleh bersuka cita satu Sabat lagi. Tuhan berikan hari yang indah buat kita. Oh sungguh Allah itu Allah yang luar biasa. Satu Sabat lagi diberikan kesempatan kepada kita, kita boleh duduk bersama dengan Dia. Merayakan kemenangan oleh karena kasih-Nya. Berarti satu Sabat lagi kita boleh lebih mendekat pada kedatangan yang kedua kali. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan kemuliaan kepada Tuhan yang akan segera datang menjemput kita. Baik saudara-saudara sekalian, kita akan mulaikan ibadah kita. Mari sejenak kita buka hati dan pikiran kita, mengundang Tuhan hadir di dalam tengah kehidupan kita, memenuhi pikiran kita. Kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa kami yang baik, sungguh hati kami bersuka cita oleh karena Sabat yang Kau berikan kembali kepada kami. Kami puji nama-Mu, kami datang ke hadapan-Mu menyembah dan memuliakan Engkau. Kami bersahati dengan semua keluarga umat-Mu, mau menaikkan hormat dan pengagungan kami, karena sungguh kami mau meninggikan Engkau. Hadirlah Tuhan, melalui ibadah kami, lawatlah kami, urapi kami, agar kami diperbaharui iman dan percaya kami. Kami lebih teguh, lebih setia, dan lebih rendah hati. Kami siapkan hati kami untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Sungguh Engkaulah Allah kami yang layak kami puji. Terima kasih Tuhan atas kehadiran-Mu. Terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu. Kami merasakan dengan iman kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kita semua sudah berdoa dan ucap syukur. Mari katakan sama-sama. Amin. Mari kita siapkan pujian kita kepada Tuhan. Kita bawa hati kita yang penuh dengan syukur, meninggikan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami bersyukur memuji Engkau Yesus. Mari katakan sama-sama. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan
kita masuk ke dalam tata hadirat-Nya. Masuk hadirat-Mu Tuhan, bawa korban pujian dengan korban pujian. Masuk hadirat, terima kekudusan yang dari Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan. Mari kita menyembah Yesus. Ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Oh Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Sekali lagi sembah Yesus. Ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Mari kita datang ke hadapan Tuhan, menyembah hidup kita, menyembah, mempersembahkan puji-pujian kepada Tuhan. Masuk ke dalam tata hadirat Tuhan. Mari kita terima urapan Dia pada hari ini. Angkat hatimu, sembah dan tinggikan Tuhan kita Yesus Kristus, hanya untuk menyembah Yesus. Berseru memanggil nama Dia di dalam kita menyembah. Hadapkan wajahmu kepada Dia yang akan menyelamatkan kita. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Mari kita angkat tangan kita tinggi-tinggi menyembah Tuhan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Haleluya, berikan sorak-sorai, tepuk tangan pengagungan kepada Tuhan. Mari sembah, puji Allah, naikkan mazmurmu,
kami datang bersujud. Terima urapan dari Tuhan kepada kita hari ini. Dia sudah hadir melawat kita. Terima, buka hati dan pikiran kita biar Dia memenuhi kita. Oh, terima berkat, Dia pulihkan kita dan selamatkan kita. Haleluya. Terima berkat pengurapannya, terima akan kasih-Nya, alami kemenangannya. Sembah Dia, Anak Allah yang turun di tengah kita. Oh, haleluya. Buka hatimu, buka pikiranmu, angkat wajahmu, hadapkan kepada Dia yang mengasihi kita. Terima kasih Tuhan, hadirat-Mu kami rasakan sudah memenuhi hati dan pikiran kami. Mengelilingi dengan kesucian-Mu, menguduskan kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Hadirat-Mu sungguh nyata kami rasakan. Yes, tetap buka hatimu, naikkan pujian-Mu kepada Tuhan. Yes, nyatakan kemuliaan Tuhan. Mari sama-sama katakan, hadirat-Mu memenuhi. Yes Tuhan, terima kasih. Hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Angkat suaramu, Ratu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari dengan iman kita buka sekali lagi hati kita, katakan kepada Tuhan, Ratu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Dan ku nampak hanya kemuliaan, dan ku tersungkur, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Sekali lagi katakan, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya. Berikan tepuk tangan, sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Nampak nyata di hadapan kami kemuliaan-Mu Tuhan, oleh karena Engkau telah melawat kami, hadir memenuhi hati dan ruangan kami. Kami boleh rasakan dengan iman kami. Kami sudah buka hati kami menerima urapan-Mu yang baru Tuhan. Biarlah kiranya dengan urapan-Mu kemenangan jadi buat kami, sukacita dan kesukaan buat kami, oleh karena Engkau Allah kami yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, biarlah penyembahan kami, pengagungan kami hanya untuk meninggikan dan memuliakan Engkau.
Kekal Engkau, berkuasa Engkau sebagai imam dan raja kami dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Biarlah kami boleh bersuka cita menerima kekuatan sabat ini hanya melalui satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Kita semua sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Mari berikan tepuk tangan, sorak-sorai kepada Tuhan Allah kita. Yes, Dia sudah berkati kita. Mari nyatakan sukacita kita. Mari nyatakan kegembiraan kita bahwa kita punya Allah sebagai penolong, gunung batu dan keselamatan kita. Yo semua, MJMI, mari tepukkan tanganmu. Nyatakan sukacitamu, amin. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, amin. Katakan dengan sukacita, Tuhan juga kota bentengku. Bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batu. Sekali lagi katakan di hadapan Tuhan, bahwa Tuhan juga gunung batuku, amin. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga, yes, penolongku, yaitu Allahku dan gunung batu. Yes, mari bersuka cita MCMI. Aku percaya akan Engkau perlindunganku. Aku percaya akan Dia tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Nyatakan percayamu di hadapan Tuhan. Aku percaya akan Dia perlindunganku. Aku percaya akan Dia tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Come on. Bahwa Tuhan juga gunung batuku. Katakan dengan imanmu, Tuhan juga kota bentengku. Bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batu. Aku percaya akan Dia perlindunganku. Aku percaya akan Dia tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia bang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Aku percaya akan Dia perlindunganku. Aku percaya akan Dia tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Tempat perlindungan, tempat perlindungan yang tinggi. Tempat perlindungan yang tinggi. Yeay. Haleluya, haleluya, amin, haleluya. Mari berikan selamat, tepuk tangan, sukacita buat Tuhan. Baik saudara-saudara, jangan terganggu dengan adanya gangguan. Mari kita sukacita memuji Tuhan, amin. Karena bila mana kita ingat kasih-Nya, maka kita akan merasakan sukacita di dalam Tuhan, amin.
Yes, mari sekali lagi tepukan tangan kita. Mari kita ingat kasih Tuhan kepada kita. Begitu besar kasih-Mu Bapa, gantikan anak-Mu yang sungguh. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Takkan tetap tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bibirnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Yes, Dia sudah mengasihi kita, Dia mau menyelamatkan kita. Mari hari ini kita datang untuk merayakan kasih dan kemenangan-Nya. Biarlah Tuhan boleh berkarya. Dia tempatkan kita di samping-Nya menjadi anak-anak kesayangan-Nya. Amin. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Mari kita tepukan tangan kita. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat bibir-Nya yang menebus aku.
berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan. Amin, amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih yang sudah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih pengorbananmu di kayu salib, itulah yang boleh menyelamatkan kami. Kami akan selalu mengingat apa yang sudah Engkau lakukan kepada kami. Biarlah itu menuntun kami di saat kami tidak bisa melihat, kami boleh melihat dengan jelas. Biarlah itu memberikan kekuatan kepada kami di saat kami lemah, kami dikuatkan oleh karena akan kasih Tuhan yang selalu berlimpah buat kami. Terima kasih Tuhan. Kami buka hati, kami buka pikiran kami mau merenungkan apa yang Kau telah buat, berikan buat kami. Sungguh Tuhan, hidup kami boleh berharga di hadapan mata Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Yes. What He's done for me, it's amazing. The love He has for me, I cannot explain. All I know is I once was lost, but now I'm found. I was blind, but now I see, and I know He will do for you what He's done for me. What He's done for me. What He's done for me, it's so amazing. The love He has for me, I cannot explain. All I know is I once was lost, but now I'm found. I was blind, but now I see, and I know He will do for you what is done for me.
amazing love. Amazing love. Oh, amazing love. Amazing love. Oh, amazing love. Amazing love. All I know is I once was lost, but now I found. I was blind, but now I see. And I know we will do for you. I did that for me. Say to Jesus, amazing love. Oh, oh, love. Amazing love. Amazing love. Oh, amazing, amazing love. Oh, amazing love. All I know is I once was lost, but now I'm found. I was blind, but now I see. And I know He will do for you. I'll be that for me. Amazing love, amazing love. Sing love. Amazing love. Amazing love. Amazing love. All I know is I once was lost, but now I found. I was blind, but now I see. And I know we will do for you. What is that for me? Oh, I will think. All I know is I once was lost, but now I'm found. I was blind, but now I see. And if He will do for you. I did that for me. And I know He will do for you. What is that for me? Bapa di surga, terima kasih atas kasih-Mu yang begitu besar yang Engkau sudah berikan bagi masing-masing kami. Bila mulut kami mengaku bahwa Engkau sudah memberikan kasih-Mu yang terbesar, termulia, terhebat untuk kami, biarlah itu menyentuh hati kami untuk meresponi dengan sikap yang baru, agar tidak sia-sia pengorbanan-Mu, kasih-Mu yang besar itu. Dan kami boleh diselamatkan saat Engkau datang tidak lama lagi. Hari ini Tuhan, kami ada di hadapan-Mu. Engkau lihat hati, pikiran, perasaan, tubuh, jiwa, raga kami. Dan kami memohon kemurahan-Mu pertama, menyucikan hati, pikiran, perasaan, tubuh, jiwa, raga kami, agar saat kami menyembah Engkau, kami dilayakkan memuji memuliakan Engkau. Kami merasakan hadirat Tuhan,
ada di tempat kami masing-masing. Dan kami mengimani Engkau sedang melawat kami. Dan kami dipersiapkan untuk Engkau baharui dan pulihkan di akhir daripada perbaktian ini. Jadilah kehendak-Mu ya Tuhan. Berkemurahanlah melihat kami anak-anak-Mu ini. Dan kami mau hari ini dipulihkan lebih baik. Terpujilah nama Yesus, karena Ia sudah datang melawat kita. Biar lawatannya kita dapat rasakan dan imani. Sehingga tidak sia-sia Ia datang di setiap rumah kita, di mana kita sedang berada saat menyembah Dia, dan siap mendengarkan isi hatinya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Shalom. Boleh dengar suara kami? Selamat sahabat, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, senang kembali berjumpa dengan wajah yang berbeda. Tentu wajah lebih baik lagi daripada sahabat yang lalu. Lebih charming lagi daripada sahabat lalu. Sekalipun saya tahu saudara punya beban, tapi kita tidak mau membicarakan beban itu. Kita mau bicarakan kasih Yesus yang luar biasa itu. Amin. Baik, supaya tidak lupa saya mau beritahukan sambungan renungan ini, sahabat depan puncaknya. Dan saya sudah kasih judulnya lah, Hari Kelepasan untuk saya. Hari kelepasan untuk saudara. Apa yang Tuhan mau lepaskan, berdoa supaya sahabat depan Dia lepaskan. Sehingga hidup kita lebih baik. Hidup kita lebih kita nikmati. Hidup kita lebih merasakan kebahagiaan. Berdoa apa yang Tuhan mau lepaskan sahabat depan. Sehingga itu akan mengubah, mempengaruhi akan kehidupan kita. Masing-masing kita punya kondisi yang berbeda. Berdoalah. Berdoalah. Oleh karena apa? Puncaknya sahabat depan. Dan saya berharap semua, bagi saudara yang sudah menggunakan batinmu, saya yakin engkau sudah mengerti. Karena apa? Hari ini saya tahu apa yang terjadi pas di lagu terakhir itu kode-kode alamnya. Bahwa Ia ada. Dan setiap Dia ada, selama 24 tahun ini, selalu tetangga itu ada. Dan saya berharap hari ini membuka kita untuk siap di tahun ini, Tuhan pakai menjadi bejana yang baru. Amin. Oke. Gunakan mata iman, mata batin saudara-saudara. Agar firman ini boleh mengubah kita. Dan memberikan jawaban. Sehingga sahabat depan kita katakan, hari ini, I'm free. Saya sudah bebas. Dari apa? Hanya saudara yang tahu. Sahabat depan, berdoalah 1 minggu ini. Agar Tuhan memulihkan kita lebih baik lagi. Baik, sebelum kita masuk kepada renungan kita, ada 3 hal yang Tuhan mau pesankan sahabat ini secara khusus kepada kita. Saya mengutip ayat yang biasa, tapi Tuhan berikan kepada 3 hal yang menjadi pesannya untuk saya dan untuk saudara sekalian. Terima kasih kepada sahabat-sahabat kami yang mengikuti YouTube channel. Tuhan memberkati, semoga saat mendengarkan atau bergabung dengan perbaktian sahabat ini, Tuhan Yesus memberkati saudara. Dan saya ingatkan sahabat depan adalah hari kelepasan bagi anak-anaknya yang siap untuk Tuhan lepaskan. Saudara berdoa, apa yang Tuhan mau lepaskan sahabat depan dalam hidupmu, dalam keluargamu. Berdoalah 1 minggu ini. Bila penting berpuasa, supaya kita katakan, hari ini saya merdeka. Hari ini aku bebas. Jika saja Yesus ditinggikan oleh umat-umatnya, di mana saja mereka berada, akan banyak orang datang kepada Yesus. Saya ulangi kembali. Di mana saja umat-umatnya meninggikan Yesus, akan banyak orang datang kepada Yesus. Seperti kita umatnya sudah dekat dengan Yesus. Berapa yang sependapat dengan hal itu? Amin? Ada amin? Itu Yesus sebut. Jika aku, bahasa aslinya, jika aku ditinggikan, saya mau buat lebih.
Jika Yesus ditinggikan di dalam hidupku, keluargaku, bisnisku, dia bilang, aku akan tarik. Kata yang terakhir menjadi keywordnya adalah semua orang datang kepada. Dia tiba, aku akan berkati semua, tidak. Aku akan bawa semua datang. Dan kalau orang sudah punya Yesus, apakah ada yang kurang yang Yesus tidak bisa siapkan? Yang kedua, ingat, orang-orang yang ada di sekitar kita, di mana saja kita berada, lebih banyak belajar dari apa yang kita lakukan dibanding dengan apa yang kita katakan. Orang-orang yang ada di sekeliling kita akan menyaksikan dan belajar dari apa yang kita lakukan dibanding dengan apa yang kita katakan. Makanya ada kalimat katakan, tell me your Jesus. Dia tidak sebut, tell your belief. Tidak. Ceritakan Yesus yang kau percayai dan imani yang membuat engkau punya hidup baik. Tidak dikatakan. Ceritakan keyakinanmu, kepercayaanmu. Tidak. Sahabat, lalu kita sudah belajar. Tell what Jesus has done in your life, in my life. Ceritakan apa yang dibuatnya supaya Tuhan makin senang dan banyak orang senang datang kepada Yesus. Don't tell what you have, but tell whom do you have. Jangan ceritakan apa yang kau sudah miliki, tapi ceritakanlah kita sudah miliki. Kenapa? Karena gaya hidup kita mempengaruhi mereka lebih daripada apa yang kita sudah katakan. Itu sebabnya, sahabat depan, saya akan memberikan sambungan daripada hal ini. Dan Tuhan membuka hati saya pada waktu saya menyiapkan kembali, mengulangi akan firman yang kita mau pelajari ini tadi pagi. Dan Tuhan sudah siapkan untuk apa yang mau saya sampaikan sahabat depan. Pertama untuk saya, dan saya harap kepada semua orang yang ikut berbakti sahabat depan. Mari kita buka renungan kita. Apa pesan Yesus sahabat ini? Saudara buka, saya tidak akan baca semuanya. Saya akan baca sebagian-sebagian saja. Saudara ikuti. Markus pasal yang kedua, ayat yang keempat sampai yang ke-11. Ya 12 lah. Markus pasal 2, ini adalah cerita pelayanan Yesus. Satu hari, Yesus melayani. Begitu banyak orang datang dengan segala kondisi, keadaan, kelemahan mereka. Ingat, pelayanan Yesus itu terfokus dengan 3 hal. Pertama, dia melayani orang-orang yang diperbudak, diperhamba oleh kuasa gelap. Yang kedua, dia melihat orang-orang yang menderita oleh karena sakit penyakit. Dan yang ketiga, Yesus melihat orang-orang yang tidak bisa lepas dari kelemahan-kelemahannya. Itu misi Yesus yang dilihat selama dalam pelayanannya. Hari ini yang mana yang Yesus mau lihat dari dalam diri kita? Adakah kuasa si jahat yang melingkari hidup kita? Atau adakah dosa yang membebani kehidupan kita? Atau adakah kelemahan yang sulit kita tinggalkan? Dan pada waktu itu, di tengah banyaknya orang itu, titik poinnya di dalam ayat inilah, ada seorang anak Tuhan yang lumpuh. Ini sudah sering kita dengar cerita ini. Tapi hari ini kita mau melihat ada 3 pesan Yesus khusus. Dia dibawa saudaranya karena tidak bisa. Dan yang bawa 4 orang lagi. Tapi apa yang terjadi?
Pada waktu ingat, kata kita sering bisa bertemu dengan Yesus. Mereka mencoba ke tempat di mana Yesus itu menaiki rumah orang itu. Dan imannya dia buka apa? Atap rumahnya. Kalau saya tanya, ada pelayanan kita, penuh di dalam, di luar. Tapi ada orang yang sangat rindu untuk ketemu tangga. Dia buka atap rumah Bapak. Begitu dibuka, semua orang banyak Yesus. Di tengah. Inilah pengabaran yang kita mau lihat. Kita lihat cara pandang Yesus, ini kita mau belajar. Seringkali hanya boleh iman silumpu ini dan bawah. Dan lihat, Alkitab tidak mencatat, sudah baca komentar Alkitab manapun. Tidak ada marah orang yang punya rumah itu. Walaupun sudah berjubil orang di dalam, di luar. So bayangkan kalau datang di rumah Anda yang banyak pernak-pernik. Segala orang. Ada yang pecah, ada yang keinjak, ada segala macam. Anda pasti ngomel. Apalagi kalau ibu-ibu yang cinta apa? Cinta pernak-pernik yang ada. Wah, ngomelnya luar biasa. Mungkin belum selesai betul. Dan justru perannya lihat orang ini dia tolong dia. Semua buktikan iman orang ini, dia katakan
dosamu sudah diampuni. Saudara bayangkan, saya punya iman Tuhan Yesus. Tapi Yesus kuliah apa imanmu itu. Prove it. Si lumpuh ini membuktikan dengan sahabatnya. Tidak peduli apa kata orang. Ya bukan. Dan Yesus katakan, dosamu sudah aku ampuni. Persoalan manusia sampai Tuhan datang hanya satu. Apakah kita sudah Tuhan ampuni? Hanya itu. Kalau Tuhan sudah ampuni, maka tidak ada hal yang menghambat. Dan itu yang Tuhan berikan yang termahal kepada. Dosamu sudah diampuni. Pada waktu Yesus memberikan kemurahan kepada si lumpuh ini, orang yang mengaku paling tahu Yesus, mereka ini paling kesal. Karena dia sendiri tidak meyakini, belum tahu bahwa dia sudah diampuni. Berapa di antara kita hari ini yang meyakini dengan imanmu bahwa Yesus sudah mengampuni engkau? Dan namamu ada tertulis dalam kitab kehidupan. Amin, puji Tuhan. Berarti Anda selesaikan dari hari ke hari. Tapi banyak orang kalau ditanya, ya mudah-mudahanlah. Nggak jelas. Kenapa? Tidak biasakan setiap hari bahwa imannya bekerja untuk membuat dia menyelesaikan hari lepas hari. Bahwa dosa itu harus diselesaikan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus mau tanya kita sekarang. Aku sedang memandang engkau. Apa yang dilihatnya? Adakah dia lihat iman? Yang bukan teoritis. Tapi yang bisa selalu mengikuti apapun yang kita perbuat. Seperti rekan-rekan si lumpuh ini. Dan sekalipun secara material merugikan kita. Tapi karena dia punya iman, yang punya rumah ini tidak ngomel. Tapi nggak ada apa-apanya, hanya nonton orang Farisi. Itu yang ngomel. Itu yang memarahi bahkan Yesus. Sudah bayangkan. Orang pendosa ini yang merasa paling memarahi Yesus, saudara. Seringkali kita memarahi orang-orang yang kita anggap nggak ada apa-apanya, saudara. Kita remehkan. Tapi hari Yesus mau katakan, hati-hati mulai sekarang. Aku lihat imanmu. Amin? Ada amin? Puji Tuhan. Kita mau belajar yang kedua. Apa yang Tuhan mau sampaikan? Yesus melihat hati. Di ayat yang kelima, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Ayat yang ke-8. Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Bayangkan, habis, templak habis itu apa? Orang Farisi. Kenapa kau dalam hatimu? Aku memberikan kemurahan kepada orang berdosa ini. Kepada orang yang sudah susah begitu lama. Kok kamu jadi apa? Jadi masalah. Orang lain nggak tahu. Si lumpuh nggak tahu yang punya rumah. Tapi Yesus lihat hati orang yang ada di sini. Saya bilang, otakmu itu kotor amat sih. Hatimu kotor amat sih. Aku mengasihi dia, membuat baik kepada dia. Kenapa kamu memiliki hati yang busuk? Bagi orang Farisi, semua dia tahu mengenai Alkitab. Tapi ia tidak hidup di dalam Yesus. Di akhir zaman ini, ada banyak orang penyembah-penyembah Tuhan. Tapi ia tidak di dalam Tuhan.
Nah, kita mau evaluasi hari ini. Saya di dalam Tuhan atau Tuhan di dalam saya. Yohanes 15 ayat 5. Aku di dalam dia, dia di dalam aku. Aku hanya merasa di dalam dia dan punya dia. Mau melihat hati kita. Apa? Mungkin Anda punya luka hati. Luka. Tapi Yesus mau aku lihat hatimu. Yusuf datang melihat saya, menjumpai saya. Kamu datang berbakti kepada saya, sungguh tidak kita lebih baik. Semoga jawaban kita membuat kita lebih yakin kepada Yesus. Dan semoga jawaban kita memberikan kepastian kepada kita. Saya sebenarnya setengah-setengah hati ikut berbakti. Setengah hati ikut Yesus. Setengah hati percaya Yesus. Mari kita ambil satu keputusan. Yesus lihat hati Anda, hatiku. Dia tahu apa yang ada di sana. Dia tahu sejauh mana kita cinta dia, pada dia. Dan dia tahu apa yang sedang kita harapkan dari dia. Dan hatimu ingin engkau sembuh. Saya mau berikan yang pertama. Dosamu sudah diampuni. Pada waktu dosanya sudah diampuni, Tuhan memberikan yang ketiga. Karena engkau sudah kuampuni, bangun dan bangkitlah. Berjalanlah. Dan dia berjalan. Ayat ini katakan kepada kita. Mungkin saya bacakan. Di ayat yang ke-11, ayat yang ke-10 dan 11. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Yesus enggak jamah, Yesus enggak pegang, dia cukup katakan sepatah kata. Bangun, angkat tidurmu, pulang dia. Tahap depan kita akan belajar bagian pertama. Cukup sepatah kata, Yesus mengusir roh jahat. Cukup sepatah kata, menyembuhkan orang sakit. Cukup sepatah kata-kata Yesus, melepaskan kita dari kelemahan kita. Dan hari ini, satu kata bisa Tuhan berikan kepada saudara, kepada saya, sesuai dengan apa yang sedang kita butuhkan sesungguhnya. Apa yang dia mau lepaskan dari kita? Apa yang dia mau angkat dari beban hidup kita? Pada waktu si lumpuh ini mendapat karunia Tuhan, aku sudah mengampuni dosamu. Bangunlah, bangkitlah, angkatlah, pulang dia. Jangan ceritakan kepada orang lain. Perbuatan Tuhan yang luar biasa. Tidak bisa ditutup mulutnya untuk tidak menceritakan. Dan akhirnya dia ceritakan. Sampai Yesus nggak bisa lagi leluasa di tempat itu. Saudaraku, mengapa kita semua merasa dingin seperti di air condition? Di comfort zone. Karena kita lupa perbuatan Tuhan yang baik dalam diri kita. Sehingga kita tidak mau aktif memberitahukan. Kalau saya tanya, saya ambil dari pertanyaan Yesus. 1 minggu ini, ada berapa orang yang sudah mendengarkan tentang Yesus lewat pemberitaan saudara? Berapa banyak orang berkata, wow, Yesus kalian luar biasa. Karena kita ceritakan apa yang dibuat dalam hidup kita sampai hari ini. Kalau saudara dan saya ada sampai pada hari ini, itu karena Yesus. Amin.
Yang kedua, kalau kita ada sampai hari ini seperti ini, karena apa? Kemurahan Dia. Bukan karena kita baik. Karena Yesus bilang hanya satu yang baik. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. 3 pekabaran yang Tuhan mau sampaikan. Anakku, di Mount Carmel Ministry Indonesia, di YouTube channel, aku lihat imanmu hari ini. Apa jawab kita? Yesus berikan yang kedua, aku lihat hatimu itu selama ini. Kamu memiliki hati yang rendah hati, atau yang cuek, atau yang iri hati. Aku lihat hatimu, kata Yesus. Yang ketiga dia katakan, aku mau mengampuni engkau. Apa jawab saudara? Sambil saudara merenung, saya akan memberikan dengan 7 hal dari pekabaran ini. Yang pertama, apakah betul saudara dan saya saat Yesus melihat kita, iman itu ada, bersinar, bertumbuh, bekerja dalam hidup kita? Mengapa Yesus tanyakan ini? Karena pengalaman bangsa Israel. Oleh karena iman itu tidak bertumbuh walaupun melihat banyak mujizat. Ada 3 kelemahannya. Pertama, selalu bersungut-sungut. Kedua, selalu tidak cukup percaya. Masih kurang. Dan yang ketiga, tidak mau move on ke depan. Apa itu juga mengikuti kita sampai hari ini? Mari kita evaluasi diri kita. Yang kedua, dapatkah kita buktikan, demonstrasikan iman kita seperti selumpuh dan keempat rekannya itu, di mana saja kita berada? Dapat? Tadi malam saya memberikan perkuliahan 1 jam lebih lewat video call. Istri saya bolak-balik gitu. Kok berani amat? Oh, nggak apa-apa. Saya memberikan perkuliahan sehubungan dengan pelajaran seperti ini. Pelepasan. Karena apa? Ia sudah terpaksa undur 1 semester karena tidak bisa menyelesaikan permasalahan. Anak Tuhan, anak Tuhan. Tapi begitu berhadapan dengan anak dunia, dia kalah. Diambil psikologi, begitu gurunya memberikan 1 praktek, semua anak didiknya berkumpul, dan gurunya mulai memberikan instruksi, semua tutup mata, pejamkan mata, kosongkan pikiran. Ya kosongkan pikiran, gurunya kasih energi negatif. Apa yang terjadi? Jebol. Puji Tuhan, akhirnya minggu kemarin masuk semester berikutnya. Sudah tahun ketiga, saudara. Nah, saya bilang, kamu harus menang. Bahkan gurumu harus mengakui, kamu lebih hebat karena ada Tuhanmu. Karena textbook yang terbaik dalam psikologi Alkitab bukan karangan manusia. Dan puji Tuhan, dia melewatinya. Tapi gagal sembunyinya, gagal. Karena apa? Dianggap, saya anak Tuhan kok, saya berdoa kok, saya pelayan di gereja. Betul. Tapi begitu tiba, dia nggak sadari. Efesus 6:12 dia sedang berperang. Kita harus demonstrasikan iman kita kepada sekeliling kita. Dan puji Tuhan, saya bilang, saya rindu suatu hari kelak, engkau boleh melayani di Mount Carmel untuk menolong orang muda. Dia kata, saya siap Pak Pendeta. Kenapa? Banyak manusia. Kemarin siapa yang lihat YouTube? Ada caleg dari apa? Dari Manado yang stres. Ada yang lihat? Di Malalayang, aduh ngeri. Sudah ganteng lagi, tapi apa? Enggak yang dipakai. Jaket. Semua orang tertawa. Kita yang lihat YouTube aja tertawa. Caleg-caleg Malalayang. Kenapa?
masuk di areal perjuangan, tidak mengandalkan Tuhannya, dan apa yang terjadi? Jebol. Mari kita demonstrasikan iman kita kepada Tuhan, kepada sesama kita, seperti orang lumpuh dan sahabat-sahabatnya. Yang keempat, sudah saatnya di akhir zaman ini, Tuhan katakan kepada kita, pakai imanmu di setiap tindakan kehidupan. Buat imanmu di setiap tindakanmu dan rancanganmu. Kenapa? Kamu butuh saya, kata Yesus. Kelima, anak-anak Tuhan seperti orang lumpuh ini dan pendampingnya membuktikan dia punya iman. Kenapa? Faith show itself in the whole personality. Iman itu terlihat dari setiap kepribadian kita. Hidup kita, kata-kata kita, perlakuan kita, pelayanan kita, ada enggak iman? Dan kalau ada, orang akan mengaku, oh, you have Jesus. Yang keenam, bila Tuhan melihat ada iman di antara umat-umatnya, sesuatu yang besar bisa terjadi. When God see your faith, extraordinary things are going to happen. Dan itu yang alami siapa? Si lumpuh dan sahabatnya. Karena Yesus lihat hatinya, dia lihat imannya, maka sesuatu yang luar biasa terjadi. Apa yang luar biasa? Pertama, dia tidak disembuhkan, tapi dia bilang, aku sudah mengampuni engkau. Dan hasil daripada pengampunian yang kuberikan, engkau angkat tilammu, jalan, pergi pulang. Bolehkah di akhir khotbah ini, Yesus katakan, pulanglah nak, makanlah, sudah selesai kebaktian. Hari ini, engkau bebas dari apa yang kau kumuli. Boleh? Apakah itu keuangan? Apakah itu? Kita sedang ditantang. Saya kemarin belum dengar dari Ibu Bendahara. Sudah berapa yang terkumpul untuk kita punya menyewa ruko 150 juta 2 tahun. Minggu lalu saya dengarkan sekitar 18 juta dari itu ketua gereja. Saya tidak tahu ada yang lain, saya sudah hubungi beberapa orang, dan nanti minggu ini setelah saya doa puasa selesai hari ini, saya akan fixkan berapa mereka mau bantu. Tapi saya mau bilang sama saudara, jika umat Tuhan tidak bisa dipakai, tidak perlu batu. Orang fasik bisa dia pakai. Tapi kalau orang fasik tidak dipakai, batu pun bisa dia pakai. Kenapa? Supaya kita bertobat dan mengasihi Tuhan kepada Tuhan lebih daripada apapun yang paling kita sukai di bumi ini. Amin? Ada amin? Tuhan mau katakan itu kepada kita. Orang yang kasih dalam Tuhan, jikalau Tuhan melihat seperti si lumpuh ini, ada imannya, dan dia sedang membutuhkan sesuatu, Yesus sanggup membuat extraordinary things. Sesuatu yang luar biasa, supaya engkau tahu dan orang tahu bahwa ada Tuhan, masih ada Tuhan. Orang yang putus asa adalah orang yang lupa bahwa masih ada Tuhan di atas. From a distance, dia lihat kita. Kenapa orang jadi gila, caleg-caleg sekarang karena nggak dapat? Karena lupa masih ada Tuhan dari atas melihat. Hei, aku lihat kamu, nggak usah kamu pusing. Aku masih ada, bisa sanggup menolongmu. Tapi karena dia bilang, enggak, aku udah malu, udah begini, udah bisa. Hei, sekalipun engkau salah, aku masih ada mengerti akan engkau. Yang ketujuh, kalau ia bertanya kepada kita jemaat Mount Carmel Ministry Indonesia, apakah iman di Mount Carmel Ministry Indonesia ini? Dan kalau Yesus katakan, aku mau melihat langkah kalian dulu, bisa nggak kira-kira? Sanggup nggak kita melakukan hal itu? Yang kedelapan, ingat Yesus katakan seperti kepada orang lumpuh itu, imanmu
dapat membuka hal-hal yang luar biasa untukmu. Your faith can open extraordinary things. Bolehkah kita imani supaya hari ini kita mendapat pengalaman dari Tuhan? Imanku, imanmu dapat membuka hal-hal yang baru, sesuatu yang luar biasa dalam hidupmu. Yang ke-9, Yesus mau berkata kepada kita, aku lihat hatimu sebagai respons kepada apa yang sudah aku sampaikan. Dan saya berharap saudara jangan sakit hati kepada saya kalau saya sampaikan apa yang Yesus katakan. Karena Yesus lihat hatimu. Yesus lihat hati. Yesus lihat hati saudara. Cek, pastikan hatimu ada dengan Dia. Ada untuk Dia. Ada di dalam Dia. Lupa kata orang. Karena apa? Engkau yang mengalami. Engkau yang akan melihat. Engkau yang akan menyaksikan apa yang Tuhan mau buat di dalam kehidupanmu. Terakhir, mari kita pastikan mulai sabat ini. Apapun yang ada di hati kita, biarlah itu sama dengan apa yang kita imani. Agar kita semakin melihat di masa-masa sulit ini, masih ada umat-umat, kata Tuhan. Masih ada sahabat-sahabatku yang aku sudah minta dari dahulu menjadi terang di masa kegelapan menjelang akhir zaman ini. Yang boleh menjadi berkat bagi orang yang membutuhkan. Dan yang boleh menjadi garam bagi orang yang perlu diubahkan hidupnya. Saudara lihat sekarang tidak ada lagi tedeng aling-aling. Bahkan Paus sendiri berkata, Antichrist is coming. Bahkan yang lain, Antichrist in your country. Bahkan ada orang bilang, Antichrist sudah ada di gereja saya. Bagaimana saudara mendengar ini? Bolehkah kita berkata, Tuhan Yesus, kau lihat kondisi saya, keinginan saya, segala-galanya. Ubah hatiku, teguhkan imanku, ampuni aku. Dari kesalahan ini, aku mau berbalik kepadamu. Sebelum kita berdoa, saya mau tanyakan 3 pertanyaan ini. Sambil menyiapkan hati, pikiran, dan diri kita. Yang pertama, Yesus melihat hati kita. Apakah yang masih ada sampai detik ini, setelah dari awal firman sampai detik, apa yang masih ada dalam hati kita? Saudara tahu, dan Yesus tahu. Jikalau masih ada kebencian, kehalan, ketakutan, dosa, katakan itu kepada Yesus. Tuhan, lepaskan aku dari kebencian, dari keraguan, dari kekhawatiran ini. Lepaskan. Biar Yesus lepaskan. Jangan berkata, udahlah Tuhan tahu. Jangan. Sombongan. Akui. Kenapa Yesus butuh itu? Kita menyebut supaya kita sadar diri siapa kita ini. Dan sadar diri kita butuh Tuhan Yesus. Yang kedua, Yesus katakan, aku mengampuni engkau, dia bilang kepada si lumpuh itu. Dan sekarang ini, dia mau katakan kepada kita, aku mau mengampuni engkau. Seberapa besar pun dosamu yang masih kau simpan itu. Kelemahan yang masih kau simpan itu. Kebencian, iri hati, atau apa saja masih ada di hatimu itu. Aku tahu. Tapi aku mau mengampuni hari ini. Apa jawab saudara dan jawab saya? Bolehkah kita berkata, Tuhan, aku mau. Tuhan, aku rela. Tuhan, aku siap. Ataukah Anda tetap masih mengeraskan hatimu? Mengeraskan hati itu tidak pernah memperbaiki saudaraku. Tapi itu akan menyiksa kita, lambat atau cepat. Bahkan memperburuk keadaan kita. Yang Yesus mau adalah datang kita kepada dia mengaku. Terima kasih Tuhan, Engkau mau mengampuni dan sanggup mengampuni. Aku datang mengakui mengampuni. Pulihkanlah aku. Yeremia pasal 33 katakan, aku sanggup memulihkan engkau. Aku sanggup memulihkan keadaanmu. Aku sanggup memberikan hal yang baru kepadamu. Bahkan hal yang tidak terpikirkan dalam dirimu. Itu janji dia. Respon kita apa kepadanya?
Saatnya kita untuk mulai hari ini berkata, apapun yang aku akan katakan dan perbuat, rancangkan di akhir zaman ini. Aku mau Tuhan, Engkau beserta dengan saya. Aku taruh imanku kepadamu. Karena Engkau berjanji, Engkau tidak permalukan orang yang percaya kepadamu. Tapi akan Engkau bawa lebih dekat kepadamu. Kalau saudara percaya, mari kita menundukkan kepala untuk berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menerima 3 pesan-Mu yang begitu dalam, yang menyadarkan kami, menggetarkan hati kami, bahkan memberikan damai sejahtera karena jalan keluar Engkau siapkan. Engkau lihat iman kami Tuhan. Apakah ada sebesar biji sesawi atau tidak? Tapi satu hal yang kami mohon Tuhan, tolong kami yang kurang percaya ini. Kami butuh Engkau Tuhan. Tanpa Engkau kami tidak dapat lepas dari pergumulan yang berat atau yang sedang kami gumuli sampai hari ini. Bahkan mungkin sudah sempat sampai menyiksa batin kami. Tapi hari ini Yesus katakan, aku sanggup mengampuni engkau. Dan aku sanggup memulihkan engkau. Mari kita datang kepadanya. Dia lihat hati kita. Apa yang tertera di hati itu. Rasa syukur, rasa bahagia, rasa susah, rasa sakit, rasa menderita, dia tahu. Allah mengerti setiap hati kita. Allah peduli kepada kita. Allah sanggup menolong kita. Dan Allah mengasihi kita sampai hari ini dan untuk selamanya. Maukah kita menyambut kasih-Nya dan berkata, ya Bapa, ini saya datang kepadamu. Kuduskanlah hati, pikiran, tubuh, jiwa saya. Lepaskanlah aku dari segala kelemahanku. Lepaskanlah aku dari segala penderitaan, sakit, penyakitku. Aku mau datang kepadamu. Ini aku, pulihkan aku. Darah Yesus Kristus dari Nazaret itu dialirkan kepada setiap kita. Agar kita boleh dikuduskan dan disucikan. Dan diubah menjadi bejana yang baru. Dipulihkan di dalam hubungan kita dengan Tuhan, dengan keluarga, dengan sesama. Dipulihkan kehidupan kita dan hubungan kita dengan sahabat-sahabat kita. Dipulihkan kesehatan kita dari apa yang perlu dipulihkan. Bahkan disembuhkan segala sakit penyakit kita. Jadilah kepada kita sesuai dengan apa yang kita imani. Jadilah kepada kita sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dalam nama Yesus, kita semua sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan kemuliaan, sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan. Amin. Terpujilah nama Tuhan oleh karena kasih-Nya yang begitu besar, yang boleh kita nikmati, dan kekuatannya yang baru yang sudah diberikan kepada kita. Bukankah Allah kita itu baik? Amin. Mari kita bersyukur kita punya Allah yang pengasihannya tidak ada henti-hentinya. Kita punya Allah yang selalu mau menyelamatkan kita. Mari kita datang ke hadapan Dia, menyatakan syukur kita pada saat hari ini. Mari kita nyatakan pengagungan kita melalui persembahan syukur yang akan kita berikan. Bahwa tanda sungguh kita mengasihi Dia seperti Dia mengasihi saya dan saudara. Saudaraku, engkau siapkan persembahanmu yang terbaik. Nyatakan kasih Tuhan melalui ketulusan hatimu. Sambil kita siapkan hati, jiwa, dan roh kita untuk juga kita persembahkan menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan Allah. Mari sekali lagi nyatakan terima kasihmu. Siapkan persembahanmu. Kalau engkau sudah siapkan, doakan, transferkan ke rumah Tuhan melalui nomor rekening yang sudah terpampang di layar saudara-saudara sekalian. Mari kita buka hati kita. Kita siapkan doa kita sambil kita akan membawa persembahan syukur kita. Saat badai datang dalam hidupku, rasa tak takut di dalam hatiku. Ku tak dapat rasakan hadir-Mu.
ku merasa kau jauh dariku. Firman meyakinkanku, Yesus Engkau selalu besertaku. Kau buktikan hadirmu selalu. Ku percaya kau selalu topangku. Yesus Engkau setia di dalam hidupku. Engkau bersamamu di segala musimku. Yesus Engkau setia di sepanjang hidupku. Kan menyembahmu untuk selamanya. Firman-Mu hadir meyakinkanku. Yesus Engkau selalu besertaku. Kau buktikan hadirmu selalu. Ku percaya kau selalu topangku. Yesus Engkau setia di dalam hidupku. Selalu bersama dalam musimku. Yesus Engkau setia di sepanjang hidupku. Ku kan menyembahmu untuk selamanya. Yesus Engkau setia di dalam hidupku. Bersamaku di sepanjang musimku. Yesus Engkau setia di sepanjang hidupku. Ku kan menyembahmu untuk selamanya. Yesus Engkau setia di dalam hidupku. Engkau bersamaku di segala musimku. Yesus Engkau setia di sepanjang hidupku. Ku kan menyembahmu untuk selamanya. Ku kan menyembahmu untuk selamanya. Ku kan menyembahmu untuk selamanya. Haleluya Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu yang akan datang selalu menyembah Engkau dengan segenap hati kami, dengan seluruh hidup kami untuk selama-lamanya. Karena kami merasakan dan kami sudah dapati Engkau begitu baik, begitu mengasihi kami. Kami boleh berjalan melewati segala musim kami, dan kami boleh berkemenangan karena Engkau ada hanya untuk kami. Bapa yang baik, Tuhan Yesus Allah yang kami sembah, saat ini kami datang menyatakan syukur kami, membawa persembahan pujian kami, menghadapkan wajah kami ke tahta-Mu sambil mengangkat keagungan kami Tuhan, karena Engkaulah Allah yang dahsyat. Karena itu Bapa, mari kami dengan segala ketulusan kami bawa persembahan kami. Terimalah persembahan kami Tuhan, terimalah tubuh, jiwa dan roh kami yang kami persembahkan menjadi persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Pakailah ini untuk menjadi kemuliaan buat nama Tuhan dan mempercepat akan pekerjaan-Mu di muka bumi ini. Yesus Bapa yang baik,
tangan-tangan yang sudah datang dengan hati yang tertunduk. Bahkan Tuhan yang belum berkesempatan oleh karena banyak yang menghalangi. Mari Tuhan, kami memohon dengan kesungguh-sungguhan, biarlah Engkau bukakan pintu berkat-Mu lebih limpah lagi kepada kami. Biarlah kiranya kasih-Mu selalu Engkau sertakan kepada kami. Sehingga di dalam kehidupan kami boleh merasakan, melihat, bahkan mengalami kasih Allah yang begitu baik kepada kami. Tuhan terima kasih, Engkau sudah menguduskan kami. Terima kasih Engkau sudah mempertobatkan kami. Terimalah pujian dan syukur kami Tuhan. Biarlah ini menyenangkan hati-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terpujilah nama Tuhan oleh karena syukur kita. Dan berikut ini, sebelum kita lanjutkan acara kita, mari kita boleh simak akan informasi-informasi serta pengumuman dari acara-acara ibadah yang boleh kita ikuti sepanjang 1 minggu ke depan. Baik, kita berikan waktu kepada tim humas dan sekretariat. Silakan. Terima kasih, salam selamat sabat bagi kita semua. Terpujilah nama Tuhan atas kekuatan firman yang boleh kita dengar pada sabat siang hari ini. Dan biarlah firman ini boleh mendatangkan kebaikan bagi kita dan menjadi kekuatan bagi hidup kita. Dan atas nama Jemaat Mount Carmel Ministry Indonesia, kami ucapkan banyak terima kasih kepada Gembala kita Pendeta Sagala atas kekuatan firman yang boleh beliau bagikan pada sabat siang hari ini. Dan acara kita sepanjang sabat ini dan 1 minggu ke depan jam 15.30 kita akan mengadakan diskusi sekolah sabat dan pendalaman Alkitab. Diskusi pada sabat ini akan dipimpin oleh Bapak Jeffrey Situmbayang dan mengambil topik diskusi dari buku pelajaran sekolah sabat pelajaran yang ke-9 dengan judul Diberkatilah Dia yang Datang dalam Nama Tuhan. Kemudian yang kedua, ibadah tengah minggu kita adakan hari Rabu tanggal 6 Maret tahun 2024 jam 19.30 dengan link Zoom yang sama, dan renungan nanti akan dibawakan oleh Gembala kita Pendeta Sagala. Dan sabat depan adalah sabat kedua di dalam bulan Maret ini, dan waktunya kita untuk boleh membawa perpuluhan kita ke dalam perbendaharaan Tuhan. Dan ibadah raya sabat depan tanggal 9 Maret kembali kita boleh dilayani oleh Gembala kita Pendeta Sagala. Demikianlah acara kita sepanjang hari sabat ini dan 1 minggu ke depan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Karena itu kami sekali lagi mengundang kepada semua yang hadir yang sudah datang di dalam ibadah raya ini. Mari kita boleh kami undang untuk datang menghadiri ibadah-ibadah kita sepanjang 1 minggu ke depan. Kita boleh bersuka cita berjumpa dengan Tuhan kita dan kita akan mendapat urapan yang baru. Sekali lagi kami undang untuk semua boleh hadir di dalam acara-acara yang akan diselenggarakan Mount Carmel Ministry Indonesia. Baik, waktunya sekarang kita undang dan panggil adik-adik kita, anak-anak kita yang belum bersama dengan orang tua yang ada di seputaran rumah untuk boleh berkumpul bersama-sama untuk bersama dengan orang tua, karena di lagu akhir tutup kita akan ada doa urapan terlebih dahulu kepada semua anak-anak dan adik-adik kita. Mari sekali lagi kami undang semua adik-adik, anak-anak kita yang belum berkumpul boleh berkumpul di hadapan layar kaca saudara-saudara. Dan kita akan akhiri ibadah kita. Kita angkat pujian, komitmen kita kepada Tuhan. Ku percaya bahwa Engkau Allah yang ajaib, yang menolong dan akan menyelamatkan kami. Ku percaya, lagu Sion edisi lengkap 414. Bapa, ku mohon padamu, Engkau penolongku. Tanpa Engkau tiada tentu arah yang ku tuju. Pada Tuhan ku percaya, kuasa-Mu nyatalah. Yang ku perlu ku peroleh dengan segera. Imanku hanya padamu,
ku damba wajah-Mu, berilah kasih karuniamu, segarkan jiwaku. Ku yakin Tuhan pelihara, Kau sabda hidupku. Di sini aku berserah, Roh-Mu beri harapan. Aku bersumber jengkang melihat wajah-Mu, aku mendengar suara-Mu dan kecap rahmat-Mu. Aku yakin dan percaya Kau mati bagiku, darah-Mu telah tercurah menebus jiwaku. Darah-Mu telah tercurah menebus jiwaku. Mari kita berdoa. Terima kasih dan terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah memberikan hidup-Mu dan darah-Mu untuk kami, supaya kami yang seharusnya binasa, kami memperoleh kehidupan yang kekal yang Tuhan sudah janjikan. Kami mohon doa berkat Tuhan bagi setiap anak-anak yang ada di rumah kami atau di mana saja mereka berada. Mereka semua adalah milik-Mu, biji mata-Mu yang sangat berharga bagi-Mu. Tuhan Yesus memberkati setiap anak-anak yang dipercayakan kepada kita di rumah atau di mana saja mereka berada. Biarlah kuasa darah Yesus membentengi mereka dan jubah kebenarannya disalutkan kepada tubuh jiwa raga mereka. Sehingga tidak ada satu panas si jahat yang boleh mencuri dan mengambil sukacita mereka. Tuhan memberikan kepadamu kuasa baru, tenaga baru, sehingga engkau kuat dan sehat dalam menghadapi minggu bekerja yang ada depan. Tuhan memberkati keluar masukmu sekarang hingga Maranatha, dan jadilah menjadi anak yang semakin menyenangkan hati Tuhan dan menyenangkan hati orang tuamu. Bapa, kami memohon doa berkat untuk seluruh umat-Mu, maupun di dalam Zoom program ini atau YouTube channel. Tuhan memberkati engkau dengan tangannya yang penuh kuasa. Dipulihkannya kesehatanmu, dan jadilah padamu setuju dengan imanmu. Dipulihkannya keadaan ekonomimu, dan jadilah kepadamu setuju dengan imanmu. Dipulihkannya perjalanan hidup keluarga kita, sesuai dengan hati dan iman kita. Dipulihkannya akan rancanganmu yang baru, supaya engkau boleh mengerti Tuhanlah yang membuatnya. Dibukakannya jalan-jalan berkat yang baru atas hidup kita dan pelayanan kita, supaya semakin kita tahu dan orang tahu bahwa Yesuslah yang ada di dalam diri kita. Dikembalikannya apa yang hilang dalam kehidupan kita, sebagai ganti rugi diberikannya berkat 2 kali ganda. Dijadikannya kita mulai hari ini menjadi anak-anak kesayangannya yang baru, dan menggenapi setiap janjinya menjadi anak-anak berkat dan anak-anak terang. Anak-anak menyedapkan dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Karena Yesus yang berjanji itu setia. Biarlah apa yang kita kerjakan dalam minggu di depan ini, Tuhan membuatnya berhasil. Dijauhkannya kita dari segala mara bahaya dan niat-niat jahat. Ditudunginya kita dengan malaikatnya kemanapun kita melangkah. Diberkatilah bangsa dan negara ini dan seluruh pemimpin-pemimpin kami, dari presiden, wakil presiden, dan seluruh counterpartnya. Diberikan urapan roh Tuhan dan kuasanya, supaya bangsa ini dapat dipimpin Tuhan kepada apa yang Kau kehendaki, bukan apa yang dikehendaki oleh mereka. Dijadikannya rancangan-Mu cari atas bangsa ini menjadi bangsa yang besar sebelum Engkau datang, agar dunia boleh tahu bahwa Engkau ada Tuhan ditinggikan bangsa ini, dan menjadi Tuhan yang disembah, yang tidak lama lagi akan datang. Kasih karunia Allah Bapa, anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus-Nya sudah memberkati kita. Biarlah berkat itu menjadi milik kita, dan kita boleh menjadi anak berkat yang baru. Haleluya. Amin.
Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Yo, semua umat yang dimenangkan, kita akan sorak kemenangan kita 3 kali. Sama-sama semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai, kemuliaan buat Tuhan Allah yang luar biasa. Baik, saudara-saudara, ibadah kita sudah berakhir, sudah selesai sampai di sini. Dan untuk melengkapi segala sukacita yang telah kita terima, mari kita sama-sama boleh bergandengan tangan di rumah untuk kita akan bersama-sama mengucapkan salam sahabat kita. Yuk, semua yang bertiga, berdua, yang sendiri jangan lupa dengan malaikat banyak di depan, kiri kanan, depan belakang. Kita berpegangan tangan semua, kita akan ucapkan selamat sahabat 2 kali, Tuhan Yesus memberkati. Oke? Yuk semua sama-sama, selamat sahabat, selamat sahabat, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Baik, kita akan berfoto-foto sebagai bukti dokumentasi kita untuk sahabat ini. Mari kepada semua yang sudah hadir, yang masih belum menyalakan kamera, kami undang boleh menyalakan kamera. Kita akan mengambilkan syuting foto kita sebanyak 3 kali. Oke, siap? Yang pertama, seperti biasa, berikan senyummu yang terbaik kepada dunia. Senyum. 3, 2, 1. Haleluya, terima kasih. Yang kedua, jempol boleh kita angkat. Jesus is the best for my life. Jempol diangkat. 3, 2, 1. Haleluya. Yang terakhir, lope-lope, sarangyo. Aku mengasihi engkau saudara-saudaraku seperti aku mengasihi Yesusku. Lope-lope. 3, 2, 1. Haleluya. Boleh berikan sorak-sorai kemuliaan, tepuk tangan buat Tuhan. Baiklah saudara-saudara, berakhir sudah, lengkap sudah berkat Tuhan kepada kita. Mari mulai dari sepanjang hari ini, sahabat ini sampai Maranatha, kita akan bertekad untuk berjalan lebih dekat dengan Tuhan. Mengalami kasih Tuhan, menerima kemenangan, dan kita akan menjadi umat tebusan. Dari studio MCMI Cibubur Jakarta Timur, kami para pelayan yang melayani beserta seluruh kru yang bertugas, kerabat kerja, mengucapkan terima kasih dan menyampaikan apresiasi kami kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang merupakan yang sudah hadir memberikan dukungan serta topangan doa. Tuhan Yesus memberkati semua kita sepanjang sabat ini, sampai ke depan kita berjumpa di ibadah mendatang. Terima kasih, selamat siang, selamat sabat, shalom. Memandang Tuhan, kepada Tuhan, ku berserah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Dengan Dia takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan.
Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Dengan Dia takkan gentar menghadapi semuamu. Semua katakan, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersama. Once more, say all together. Kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Yeay. Thank you. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat menyamai anugerahmu yang ku terima. Are you guys ready? Dalam Kristus ku percaya, ada kemuliaan di balik salib. That's right. Dan ku nyatakan kemenangan dari victory, kekuatanku, harapanku. Tak ada yang mustahil dan tidak mungkin. Bermegah dalam Dia aku semakin penuh sukacita, tak ada keraguan. Semakin jelas jalanku, semakin ada tujuan. Yang dulu gelap sekarang menjadi terang. In the name of Jesus aku pasti menang, lepas dari belenggu dan masalah. Meskipun iblis menggoda, aku tak akan kalah. Sorak-sorak, hey glory haleluya. Ku memuji menyembah, hatiku bahagia. Selalu ku tinggikan, muliakan namanya. Terpujilah Tuhanku selama-lamanya. Ada kemuliaan di balik salibmu, kan ku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapanku, hanya Yesus. In Christ alone, put me in the zone. He makes me feel that I can be on, and I know that I can go beyond as long as I let Him to lead me on. And if I ever let Him walk beside me, and if I put His name always above me, so His mercy and blessing surrounds me, so His love and grace are all around me. Dunia boleh coba buatku terjatuh, tapi ku mau untuk terus belajar patuh. My track 1, 2, 1, 2. Tuhanku Yesus, Engkau nomor satu. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu, kan ku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapanku, hanya Yesus, hanya Yesus. Semua yang ku dapatkan tak bisa ku banggakan. Hatiku ku arahkan dan kasihnya ku rasakan. Hikmat ku dapatkan dari takut akan Tuhan. Jelas bertolak belakang
rahmat. Dalam Kristus ku merdeka.